Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 Pengelolaan Pendidikan ingin mempresentasikan terkait diskusi kami tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Jujun Sunaisi, SPD, MPD. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lia Zahra sebagai moderator dan pemateri. Dan saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya yang Masya Allah cantik-cantik jelita, yaitu Destiana Aziza, Nela Fatima Zahra, dan Raisya Gisela. Selanjutnya, pematerian akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah sebuah pendekatan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia telah menjadi isu yang berkepanjangan. Maka dari itu, manajemen peningkatan mutu pendidikan sangat penting untuk mengatasi isu yang berkepanjangan ini. Tentunya, pendidikan yang berkualitas merupakan harapan semua pemangku kepentingan di negara ini agar dapat bersaing dengan negara yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator peningkatan mutu pendidikan. Di sini merupakan indikator yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu yang pertama, dukungan dari pemerintah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pemerintah negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan pada setiap wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, bantuan operasional sekolah atau dana BOS, sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraannya, lalu standarisasi dan akreditasi sekolah, serta berbagai kebijakan lainnya. 2. Kepemimpinan yang efektif. Di sini kepala sekolah memegang penting, maka harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk menggerakkan seluruh komponen sekolah. 3. Kinerja guru. Guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan proses pembelajaran. Karena guru orang yang berhadapan langsung dengan peserta didik, untuk itu guru harus mampu bekerja dengan baik sehingga peserta didik yang dihasilkan akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan. Lalu yang keempat, ada kurikulum yang relevan. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan 4 aspek dasar yang melandasi lahirnya sebuah kurikulum. Yang kelima, ada lulusan yang berkualitas. Lulusan yang bermutu tidak hanya bila siswa atau lulusan memiliki kemampuan, kompetensi hanya pada aspek kognitif saja, tetapi semua aspek, yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sesuai dengan pasal 25 ayat 4 dinyatakan standar kompetensi lulusan sebagaimana mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, ada budaya dan iklim organisasi, di mana lingkungan belajar yang positif akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang ketujuh, atau yang terakhir, ada dukungan masyarakat dan orang tua. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan sangat penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang baik. Selanjutnya, ada beberapa langkah implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan yang bisa diterapkan dan dilakukan di sekolah. Yang pertama, ada perencanaan mutu atau plan. Dari perencanaan mutu ini, sekolah bisa merencanakan strategi rencana jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini melibatkan tujuan, sasaran yang akan dituju, dan indikator mutu. Lalu, membuat visi dan misi yang ini harus sejalan dengan tujuan yang ingin sekolah capai dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ada pengumpulan data dan analisis. Sekolah melakukan pengumpulan data yang terdiri dari survei kepuasan, hasil pembelajaran, dan kinerja guru atau tenaga pendidik, dan yang selanjutnya akan dilakukan analisis secara mendalam. Yang ketiga, ada pengembangan kurikulum yang responsif. Maksudnya mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang.
Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi berkala. Setelah perencanaan dan menyusun strategi, tentunya harus diadakan monitoring dan evaluasi berkala agar jika ada kesalahan dalam pengimplementasian bisa langsung segera diatasi agar bisa sesuai dengan plan yang sudah dibuat sejak awal. Yang kelima, ada partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekolah harus mendorong untuk membuat orang tua dan masyarakat partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, ada sumber daya manusia. Di sini, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memotivasi guru, mengembangkan strategi, dan meningkatkan kinerja sekolah. Yang mana jika motivasi guru baik, strategi yang baik, dan kinerja seluruh elemen sekolah baik, maka peningkatan mutu pendidikan itu juga akan terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, ada demokratisasi pendidikan. Dalam mengambil keputusan apapun harus diadakannya musyawarah, karena hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pendidikan itu sendiri. Yang keempat, tantangan implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, rendahnya pemahaman siswa, orang tua, dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Pemahaman siswa, orang tua, dan masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu harus ada strategi dan treatment khusus untuk mengatasi tantangan ini. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah anggaran, fasilitas, dan tenaga pendidik. Sekolah harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada agar peningkatan mutu pendidikan berjalan dengan baik. Yang terakhir, sering adanya perubahan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sering diubah-ubah sudah pasti menjadi tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Maka sekolah harus bisa mengimplementasikan dan memahami kebijakan baru dan harus menyesuaikan dengan proses dan praktik mengajar di sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas solusi dari tantangan implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, itu ada meningkatkan kesadaran pemahaman siswa, orang tua, dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Bisa dengan membuat workshop atau seminar tentang kesadaran berpendidikan yang bertujuan untuk menyadarkan bahwa berpendidikan adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi masa depan yang akan datang. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. 1. Keuangan harus terencana dengan baik. Mengidentifikasi kebutuhan penting dan mencari dana hibah atau dana sponsor kepada pihak swasta. 2. Mengembangkan infrastruktur. Setelah keuangan terencana, pasti ada dana untuk mengembangkan infrastruktur agar hambatan yang terjadi tentang infrastruktur bisa terselesaikan. Yang ketiga atau yang terakhir, harus siap beradaptasi dengan kebijakan baru yang cepat. Setelah kebijakan baru muncul, maka adakan pelatihan untuk tenaga pendidikan agar kebijakan baru itu dapat diimplementasikan dengan baik di sekolah. Berikut, saya akan menjelaskan kesimpulan materi yang telah dipaparkan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena rendahnya mutu pendidikan di Indonesia menjadi isu yang sudah lama dan berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu memperhatikan indikator-indikator yang menjadi peningkat mutu pendidikan. Menghadapi tantangan dan menyelesaikannya dengan solusi-solusi yang terstruktur dan terencana. Baik, selanjutnya, jika ada pertanyaan seputar materi yang telah dipaparkan, mari kita buka sesi diskusinya terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.